Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dan memujinya atas semua nikmat dan karunia, baik yang telah kita minta maupun yang tidak kita minta. Bahkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita minta itu jauh lebih banyak ketimbang nikmat yang kita minta. Seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesehatan, dan di saat yang bersamaan dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari bencana-bencana ataupun bahaya-bahaya besar. Namun demikian Allah tetap memberikan kepadanya keamanan dan perlindungan dari segala macam bencana dan mara bahaya. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kita akan mengambil suatu pelajaran yang penting yang terdapat di dalam petunjuk hidup yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Suatu kali beliau merasa sangat takjub dengan puasa sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lantas Usama pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak melakukan ibadah puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban, yakni bulan yang saat ini kita berada di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Dzaka syahru tafurun nasu fihi an." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, yang letaknya antara dua bulan yang istimewa, yaitu bulan Rajab, salah satu bulan mulia, bulan haram, dan bulan Ramadan, bulan mubarak, bulan yang penuh barokah. Bisa-bisa seseorang di bulan Rajab dia melakukan banyak ibadah puasa, kemudian nanti di bulan Ramadan dia akan melaksanakan ibadah puasa wajib satu bulan penuh. Maka di bulan Sya'ban ini saja seseorang meninggalkan ibadah puasa sunnah. Kita lanjutkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Bulan itu bulan dinaikkan amal-amal ibadah para hamba ke Allah Rabbul Alamin, yakni dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku suka tatkala amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadirin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada isyarat yang agung di dalam hadis ini mengenai fastabiqul khairat, perintah Allah kepada kita untuk berkompetisi dalam kebaikan-kebaikan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni tentang kondisi kita dengan kompetitor-kompetitor kita dalam kebaikan-kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
lalai dari ibadah kepada Allah, namun kita tetap menjalankan ibadah kepada Allah, maka nilai ibadah yang kita lakukan itu memiliki nilai lebih atau bahkan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik orang-orang itu lalai dalam kondisi, waktu ataupun tempat. Semisal ada sebuah hadis menunjukkan tentang waktu terbaik untuk melaksanakan sholat duha. Jadi sholat yang dikerjakan ya pada saat matahari surut sampai dengan dekatnya zawal atau tergelincirnya matahari kurang lebih 15 menit sebelum zuhur. Di sepanjang waktu duha itu ada satu waktu terbaik ya untuk melaksanakan sholat duha. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul awwabina hina tarmadul fisal." Sholat awwabin, sholat orang-orang yang bertaubat itu dilaksanakan ketika anak onta berpindah tempat istirahatnya tersebab sengat matahari sudah mulai yaitu meninggi, dia kepanasan, lalu kemudian pindah ke tempat yang lebih dingin. Kata ulama kurang lebih ya jam 10 pagi ketika matahari sudah mulai terik, disitulah waktu terbaik untuk melaksanakan sholat duha. Al-Imam As-Sun'ani menjelaskan mengapa waktu tersebut menjadi afdal, paling utamanya mengerjakan sholat duha. Beliau menjelaskan, dan hal ini juga dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Pada waktu itu banyak orang sibuk dengan pekerjaannya, dan juga orang sibuk, ada yang juga beristirahat. Maka tatkala kondisi di mana orang-orang sibuk bekerja atau orang istirahat, lalu dia melaksanakan sholat duha kembali kepada Allah, makanya nama lain sholat duha pada waktu itu disebut dengan sholatul awwabin, sholat orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu menjadi sholat duha yang terbaik di antara waktu-waktu sholat duha yang ada. Kemudian juga ada kondisi yang mirip dengan ini, yaitu saat kita di pasar jemaah. Baik karena kita berbelanja atau bekerja di sana. Pasar merupakan tempat yang disebutkan di dalam hadis sangat berpotensi membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun di kondisi seperti itu kita tetap ingat kepada Allah saat berbelanja ataupun saat bekerja di sana, maka kualitas zikir kita kepada Allah itu lebih memiliki bobot di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man dakhala suqan minal aswaqi," barang siapa yang masuk salah satu pasar dari pasar-pasar yang ada, faqala, kemudian dia berucap, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah." Dia akan dicatatkan pahala sebanyak yaitu 1 juta kebaikan, 1000 kali 1000, 1 juta kebaikan, dan dihapuskan untuknya 1 juta kesalahan. Hadis ini jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat At-Tabrani, meskipun secara matan diperbincangkan keabsahannya. Ada yang mengatakan hadis ini tidak sahih, ada yang mengatakan lemah. Namun demikian secara makna hadis ini sahih, yaitu suatu ibadah sekali lagi yang dilaksanakan di situasi di mana orang-orang banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kualitas ibadah itu memiliki nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita di dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang atasan misalkan, ketika ada karyawan yang dia bekerja di saat orang-orang libur atau di saat orang-orang tidak bekerja, maka sebagai seorang atasan yang baik dia akan memberikan yaitu uang lembur untuk karyawan yang bekerja di hari di mana orang-orang libur. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, penciptanya kita akan mengapresiasi orang-orang hamba-hambanya
yang tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang lain banyak yang lalai kepada Allah. Maka berbicara masalah hadis ini, lafaz atau zikir yang kita lakukan tatkala kita ke pasar tidak harus bunyinya la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa kulli syai'in qadir. Tetapi semua lafaz-lafaz zikir kita bisa lakukan selama lafaz-lafaz itu ada dasarnya di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Bisa di pasar yang offline maupun online. Kita bisa meraih keutamaan zikir yang memiliki bobot yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang semisal dengan pasar. Ketika kita berrekreasi misalkan dengan keluarga, maka jadikan momen itu untuk mengajak keluarga kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya anak-anak kita ketika kita ajak untuk berwisata alam, mereka menyampaikan informasi-informasi dari teman-teman mereka bahwa di tempat ini atau di pantai ini ada yang menunggunya, raja ini atau ratu ini, ratu dan seterusnya. Maka kita luruskan, wahai ananda, sesungguhnya yang menjaga dan mengatur pantai ini serta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak kecil itu akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan nama Allah, ada rasa agung di dalam hatinya, bukan mengagungkan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang ketiga, yakni keberadaan kita di bulan Sya'ban ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, di mana manusia banyak merayakan satu ibadah yang spesifik, yaitu puasa sunnah. Jangan juga Allah Subhanahu wa taala, meskipun Nabi SAW memilih ibadah puasa sunnah sebagai hal yang beliau sukai, yakni ketika amal-amal dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa tidak menafikan ibadah-ibadah afdal yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa ibadah yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, yaitu as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Beliau bertanya lagi, apa lagi wahai Nabi? Birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apa lagi wahai Nabi? Nabi menjawab, al-jihadu fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan tentang ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa satu-satunya ibadah terbaik khusus di bulan Sya'ban adalah ibadah puasa sunnah, tanpa menafikan ibadah-ibadah afdal lainnya. Artinya silakan kita melakukan ibadah puasa sunnah semaksimal yang kita bisa di bulan Sya'ban ini, kemudian tetap melakukan kewajiban-kewajiban kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu atau birrul walidain, dan jihad fisabilillah dengan tenaga kita atau pikiran kita dalam menuntut ilmu, bekerja atau yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah puasa sunnah saja memiliki keutamaan, maka sudah barang tentu ibadah yang wajib itu lebih memiliki pahala yang tinggi ketimbang ibadah yang sunnah. Demikian yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita berharap kepada Allah semoga Allah jumpakan kita dengan bulan yang penuh barakah, bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.